Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan materi struktur beton balok dan plat kuliah 8 yang akan dipaparkan oleh Ageng Wijardako, Alia Maharani, Naufal Rozan, Kifangka, dan Ilbram Yuasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ageng Wijardako, NIM D100210132. Di sini saya akan memulai materi pembahasan. Yang pertama ada konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Yang kedua ada beban apa sajakah yang digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang, dan sebutkan kombinasinya dan SNI apa saja yang digunakan dalam penentuan kombinasi beban tersebut. Yang ketiga, dalam perencanaan balok portal, informasi gaya atau jenis apa saja yang digunakan dalam perencanaan tulangan. Dan yang keempat, carilah informasi terakhir terkait preliminary dimensi balok dalam perencanaan balok portal. Yang pertama ada konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang perlu memperhatikan aspek keamanan dari segi kekuatan. Sudah diatur dalam SNI 2847/2019 yang menuangkan tentang aspek ini dituangkan dalam ketentuan perencanaan dan dibagi dua, yaitu antara lain faktor beban dan faktor reduksi kekuatan. Kemudian ada faktor beban. Faktor beban digunakan untuk memastikan tingkat keamanan yang mencakupi jika muncul peningkatan beban layan dari nilai beban yang diperhitungkan dalam perencanaan dan menghindari besarnya defleksi secara berlebihan. Kombinasi bebannya yaitu kombinasi, dan di tabel 5.3.1 ada kombinasi beban yaitu U sama dengan A kali D. Dan kemudian U sama dengan setengah kali D ditambah 1,6 L plus 0,5 dalam kurung L atau R, dan kemudian seterusnya. Dan pengertian huruf-huruf tersebut antara lain adalah D adalah beban mati akibat konstruksi termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan tetap. L adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain. LR adalah beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang atau benda bergerak. R adalah beban hujan, tidak termasuk akibat genangan air. W adalah beban angin, dan E adalah beban gempa dihitung menurut SNI 03/1726 tahun 2002. Aspek yang kedua yang dituangkan dalam ketentuan perancangan konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang, yaitu memperhatikan faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan menurut SNI 2847 tahun 2019 tertuang dalam tabel berikut ini, di mana gaya atau elemen struktur dengan faktor reduksi kekuatan, dan juga ada dua gaya yaitu momen dan geser yang memiliki pengecualian, di mana kekuatan untuk momen dan geser adalah sama besar. Kemudian untuk gaya atau elemen struktur dari torsi, tumpu, zona angkur, pasca tarik, kemudian ada bracket dan korbel, sampai dengan angkur dalam elemen, memiliki reduksi kekuatan yang sudah tertera pada tabel. Kemudian fungsi faktor reduksi kekuatan
dalam SNI 2847 tahun 2019. Yang pertama yaitu untuk memperkirakan kemungkinan kekuatan penampang tidak mencukupi atau under strength karena perbedaan dimensi dan kekuatan material. Kedua, untuk memperkirakan ketidaktepatan pada tahap perancangan. Yang ketiga, untuk merefleksikan ketersediaan duktilitas dan tingkat keandalan yang diperlukan komponen struktur relatif terhadap beban. Yang keempat, untuk menyatakan seberapa penting komponen struktur terhadap keseluruhan struktur. Kutipan dari McGregor tahun 1976, Winter 1979. Informasi gaya yang bekerja dalam perancangan tulangan pada perencanaan portal. Yang pertama ada gaya aksial, yang kedua gaya geser, yang ketiga gaya torsi. Gaya geser adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan balok, terjadi karena adanya beban lateral seperti beban angin atau gempa, yang menyebabkan bagian atas dan bawah balok portal bergeser relatif satu sama lain. Gaya geser ini dapat mempengaruhi kestabilan dan integritas struktural balok portal. Gaya aksial, gaya yang bekerja sepanjang sumbu panjang balok tersebut, dengan arah menyilang atau sejajar dengan panjang balok. Gaya ini berasal dari beban vertikal seperti beban mati dan beban hidup, yang diterapkan pada struktur balok portal. Pada balok portal, gaya aksial dapat muncul di bagian atas dan bawah balok, tergantung pada distribusi beban vertikal dan konfigurasi struktur. Gaya aksial di bagian atas balok dapat bersifat tarik, sementara di bagian bawah balok bersifat tekanan. Yang terakhir ada gaya torsi. Gaya torsi adalah gaya rotasional atau momen torsi yang bekerja pada elemen-elemen struktural balok portal. Gaya torsi timbul karena berbagai faktor, seperti ketidaksimetrisan beban, distribusi beban yang tidak merata, atau karena gaya lateral seperti angin atau gempa yang menyebabkan momen torsi pada struktur. Selanjutnya yaitu preliminary design. Preliminary design adalah suatu tahapan analisa untuk memperkirakan dimensi-dimensi struktur awal yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan bantuan aplikasi komputer untuk memperoleh dimensi yang efisien dan kuat. Preliminary design struktur yang dihitung biasanya meliputi balok dan sleeve, yang biasanya ada balok induk, merupakan elemen struktur pemikul momen yang berfungsi mentransfer beban dari plat ke kolom. Kemudian ada balok anak yang berfungsi mentransfer beban dari plat ke balok induk. Kemudian ada plat, di mana plat merupakan lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Plat lantai didukung oleh balok yang bertumbuh pada kolom-kolom bangunan. Kemudian ada kolom, merupakan elemen struktur yang berfungsi meneruskan beban dari plat dan balok menuju tanah melalui fondasi. Kemudian langkah-langkah dari preliminary design, yaitu yang pertama menentukan desain yang akan digunakan berdasarkan aturan dimensi pada SNI 2847/2019. Jadi menentukan dimensi terlebih dahulu. Kemudian menentukan perhitungan beban dengan perkalian dimensi dan berat jenis serta area yang tersedia. Kemudian mendapatkan hasil preliminary design dengan dimensi yang dihasilkan yang efisien tentunya. Baik, sekian pemaparan materi untuk kuliah 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.